selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar kalian? Baik. Oke, baik anak-anak. Ini profil singkat dari Pak Catur. Anak-anak, sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa. Amin. Terima kasih doanya ya. Anak-anak, silakan kalian melakukan presensi terlebih dahulu ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ragam alat musik tradisional berdasarkan bunyi dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami ragam alat musik tradisional berdasarkan bunyi dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, melalui proses identifikasi dan pemahaman materi dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membandingkan ragam alat musik tradisional berdasarkan bunyi dengan baik dan benar. Melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, manfaat pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model cooperative learning ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berinteraksi dan mampu menemukan berbagai ragam sumber bunyi dari benda, media, alat musik yang ada di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Anak-anak, sekarang perhatikan dua gambar di bawah ini. Menurut kalian, dari mana asal sumber bunyi dan bagaimana cara memainkannya? Lihat pertanyaannya. Mungkin saya ingin mencoba, Pak. Yang kiri dulu mungkin. Untuk sumber bunyi sih, ini karena dipukul, jadi menurut saya ini sumber bunyinya dari rongga udara ya, yang ada di dalam alat musiknya ini, dan memainkan dengan cara dipukul. Saya mau menangkap. Oke, Chris, silakan Chris. Yang gambar kanan ini menurut saya sumber bunyinya dari getaran, Pak. Dari senar. Cara memainkannya dipetik, Pak. Anak-anak, materi kita hari ini adalah mempelajari tentang ragam alat musik tradisional. Ragam alat musik tradisional dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan sumber bunyi dan yang kedua berdasarkan cara memainkan. Materi kita adalah ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Nah, sebelum mempelajari tentang sumber bunyi, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari bunyi. Bunyi itu mungkin adalah suara, Pak. Mungkin sesuatu yang didengar atau bisa ditangkap oleh telinga manusia. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Lah, anak-anak, silakan sekarang amati video ini. Ya, dianalisa nanti ya, dari manakah sumber bunyi alat musik tersebut dan lain sebagainya. Dari video yang disajikan tadi, silakan kalian munculkan beberapa pertanyaan terkait materi kita hari ini. Silakan tulis hasil pengamatanmu. Kalian bisa buka di laman pembelajaran kita di FLC 10. Kemudian pilih course seni musik tradisional. Silakan dituliskan di diskusi topik yang kedua. Anak-anak, ternyata berdasarkan sumber bunyi, alat musik dibagi menjadi yang pertama idiofon. Ada yang tahu apa itu idiofon? Silakan open mic. Suara atau sumber bunyinya itu berasal dari alat musik itu sendiri. Yang kedua, aerofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Selanjutnya, membranofon. Membra itu mungkin ini kulit, Pak. Kordofon, ada yang tahu? Alat musik yang sumber bunyi itu berasal dari senar yang... Baik ya, kita lihat sekarang. Idiofon berasal dari badan atau tubuh alat musik itu sendiri ya. Bagus. Yang kedua, aerofon, membranofon, kordofon berasal dari senar atau dari ditegangkan ya, betul. Contoh alat musik idiofon: Angklung, aerofon, Saluang, Pak. membranofon, ada yang tahu? Gendang, Pak. Kemudian kordofon. Sasando, Pak. Nah, anak-anak, sekarang ada tugas diskusi dan presentasi ya. Jadi nanti ini kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mencari informasi ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi. Bar, nama alat musik, asal daerah, tokoh. Formatnya PPT. Pembagian kelompoknya, yang pertama tentang idiofon, yang kedua mencari informasi tentang aerofon, dan yang ketiga membranofon, kemudian yang keempat kordofon. Silahkan berdiskusi. Catur akan bagi di berkat room. Oke, silakan masuk ke ruangnya masing-masing. Lintang ya. Ya. Kalau menurut Brian bagaimana sih? Gong, terus apa lagi? Coba lanjut ke Erik. Konang,
Coba Tania dulu deh. Karena aku dari Makassar, jadi alat musik idiofon yang aku tahu itu kulintang dari Sulawesi. Oke, teman-teman, karena kelompok kita mendapatkan alat musik membranofon, Kalista, Jovan, Alvin, dan Alvin bisa menjelaskan gitu. Kalau aku pribadi sih baru pernah lihat secara langsung itu gamelan yang kendangnya itu loh, itu aku baru pernah ngeliat itu sih kalau membranofon. Alvin mungkin bisa menambahkan atau Saya belum tahu kayaknya. Maria Fani, kamu tahu nggak sih aerofon itu apa? Setauku sih alat musik yang sumber bunyinya tuh dari udara gitu. Seruling? Kalau menurut Udin, Kalau menurutku aerofon itu alat musiknya tuh berasal dari getaran suara yang diatur oleh lubang-lubang gitu. terus kalau menurutnya kalian, gimana sih cara sumber bunyi itu bisa sampai ke gendang telinganya manusia? Menurutku sih karena ada suara ya kan, suara kan ada getaran berupa gelombang yang masuk ke telinga gitu. Pertama-tama aku mau tanya Manda, kamu kan dari luar pulau. Kira-kira di Atambua itu apa alat musiknya yang tradisional di sana? Sasando itu kan dari senar. Jadi Oke. Kalau mungkin sejarah singkatnya kamu tahu nggak tentang sasando itu? Oke ya, baik, kita akan lanjut presentasi. Baik anak-anak, waktu diskusi udah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan dimulai dari yang pertama, kelompok idiofon. Oke, apakah sudah muncul presentasi? Ya sudah, silakan. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Catur dan kawan-kawan yang saya kasihi. Jadi pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang alat musik idiofon. Sebelum kita presentasi tentunya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya idiofon. Idiofon merupakan alat musik yang asal bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Akan saya jelaskan lebih lanjut dengan contoh-contohnya ya. Yang pertama yang kita semua pasti tahu yaitu gong. Mari kita masuk ke penjelasan. Gong merupakan alat musik tradisional berasal dari Jawa Tengah. Nah, seperti yang kalian bisa lihat sendiri ya dari gambarnya. Ini gong adalah alat musik yang berbentuk bundar dan terbuat dari perunggu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang kedua, silakan. Selamat pagi teman-teman semua, saya dari perwakilan dari kelompok aerofon. Yang pertama, kita masuk ke pengertian alat musik tradisional terlebih dahulu. Aerofon adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Yang pertama adalah triton. Triton adalah salah satu contoh alat musik aerofon tradisional yang berasal dari Pulau Triton di Papua. Oke, baik Monica, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kelompok yang ketiga. untuk contohnya yang pertama, ini ada tuma. Tuma adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah Kalimantan Barat yang bentuknya itu menyerupai gendang panjang. Kelompok selanjutnya sekarang kelompok yang keempat, kelompok kordofon. Jadi di sini saya Margaret, saya perwakilan dari kelompok kordofon akan menjelaskan yaitu ada sampe. Sampe ini adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Dayak. Nah, tadi sudah ya presentasi dari kelompok idiofon, aerofon, membranofon, dan kordofon. Silakan perwakilan dari kalian menyampaikan tentang refleksi pembelajaran pada hari ini. Indonesia ini memiliki ragam dan banyak sekali alat musik tradisional. Nah, anak-anak, jika masih ada pertanyaan, ya kalian bisa langsung menghubungi Pak Catur. Mari kita mengakhiri pertemuan pada hari ini. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin dalam doa. Amin. Ya anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ya, Pak Catur ingatkan sekali lagi di masa era pandemi ini untuk menerapkan protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you. Jaket kesehatan semua. Terima kasih, Pak.